Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaga Adi Nugraha dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan membagikan trik dan tips dalam penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama, di sini adalah cara untuk menghapus data yang double-double seperti ini. Caranya gimana? Kita blok data yang double-double seperti ini. Lalu kita masuk ke data. Di sini data. Di sini ada remove duplicate ya. Boleh kita klik. Nah, di sini langsung saja remove duplicate. Caranya seperti itu. Mudah sekali. Lalu yang kedua, di sini ada nilai dari mahasiswa di sini. Di sini kita akan memasukkan grade ya. Nilai-nilai dari mahasiswa ini menjadi grade gitu kan. Caranya bagaimana? Kita nggak usah repot-repot manual seperti ini. C, D, tidak usah repot-repot seperti itu. Ada rumusnya, yaitu kita memasukkan sama dengan, kemudian look up, lalu kita masukkan mana nilai yang akan di upgrade ke grade ini, yaitu ini sampingnya. Nah, yang pertama, kemudian saya untuk memisahkan antar input rumus itu tidak memakai koma, melainkan memakai titik koma ya. Di sini masukkan dengan titik koma. Kalau untuk di Microsoft Excel pada Windows, OS-nya Windows, itu memakai koma. Dan saya ini pakai Mac OS ya. Jadi saya pakainya titik koma. Kemudian skala nilai mana? Di sini skala nilainya kita blok, masukkan. Kemudian yang ini grade-nya dari di setiap nilai itu apa saja. Nah, hanya seperti ini rumusnya, tapi saya akan tambahkan simbol dolar ya. Gunanya untuk apa simbol dolar ini? Simbol dolar ini membuat angka baris atau huruf kolom di kanannya itu menjadi referensi absolut ya. Jadi tidak akan berpindah ketika kita menyalin rumusnya ke sel-sel lain gitu kan. Nanti yang bawahnya pakai rumus ini juga kan. Nah, jadi si kolom yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, tetap di sini gitu. Nah, kita masukkan dulu simbolnya. Seperti ini. Kalau ini tidak memakai simbol, kenapa? Karena kan nilai itu kita mengambilnya dari kolom pertama kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakaikan simbol, ya semuanya pasti A nilainya, tidak akan berubah karena mengambilnya di nilai kolom ini. Kolom di G7 ini. Harus enter dulu. Nah,
pasti ngambilnya di sini saja, nggak akan berpindah sampai ke bawah sini, nggak akan. Kalau rumus yang ini memakai simbol dolar gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara ininya, cara cepatnya? Harus pakai rumus gitu satu-satu? Oh, enggak. Jadi gini, kita tinggal klik saja. Nah, kalau sudah tandanya seperti itu, jadi kita klik dua saja, klik 2 kali maksudnya. Nah, otomatis akan sampai bawah gitu. Sudah mengatur sendiri. Yang ketiga di sini, menghitung keterlambatan pegawai perusahaan. Ini caranya gimana? Kita tidak usah ribet ya, harus menghitung dari pukul masuknya pegawai ini di jam kerja ini, dan masuk ini terlambatannya 10 menit ya, masukin terlambatan 10 menit kayak gini ya, nggak usah ya harus satu-satu gitu ngitung sampai berapa, kan repot. Ada ininya juga nih, ada rumusnya juga. Di sini saya memakai rumus if error. Nah, if error itu apa sih? Nah, if error ini digunakan untuk menghasilkan suatu nilai. Jika rumus Excel yang kita tentukan itu menghasilkan sebuah nilai error gitu. Nah, jadi saya pakainya ini rumus error. Kemudian ditambahkan jam, hour. Kemudian kita ingin masukkan nilai mana sih yang akan dihitung ini. Saya pakainya yang ini, G7. Di kolom G baris ke-7 ini saya akan menghitungnya. Lalu saya menghitung di sini jadi. Nah, lalu dikurangi. Saya pakai lagi simbol dolar ya, agar tetap masukkan posisi di mana jam kerja tersebut tepat waktu ya, posisi pukul tepat waktu untuk kerja itu jam berapa sih, kita masukin ada di mana gitu posisinya. Jadi kita masukkan ada di H, kolom H baris ke-4 ya, baris ke-4 ya, betul. Kemudian saya tambahkan simbol dan. Nah, simbol dan ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk menggabungkan data ya sebelah kiri. Nah, ini sebelah kirinya dengan data yang ada di sebelah kanan di sini. Saya belum memasukkannya gitu. Jadi saya akan memasukkannya, yaitu jam, nah saya tambahkan lagi simbol dan ini, kemudian waktunya G7 ini, G7 yang tadi, kemudian dikurangi dolar, pakai simbol lagi dolar, H, dolar lagi karena untuk posisian ini ya, jadi agar posisinya tetap gitu. Kemudian kita tambahkan penggabungan lagi, yaitu simbol dan. Kemudian saya kasih kira-kira menit dulu ya, menit. Kemudian kita baru kasih note
ini yang pas waktunya itu tidak terlambat. Gini aja, lalu kita tutup dan akan menghasilkan H4. Nah, saya salah, maaf. Oh, tidak ditutup ya ini. Maaf, sekali lagi saya kurang menutupnya ya. Nah, begini jadinya. 0 jam di sini kita tulis, kemudian menitnya di menit berapa, 10 menit ya perbandingannya. Lalu kita tarik lagi dengan 2 klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada yang tidak terlambatnya sampai 8 jam gitu, tergantung cek masuk kerjanya ya. Lalu yang keempat, di sini kita akan menghitung data iuran atau data kas ya, atau apapun itu namanya, saya kurang paham untuk pembahasan ini. Di sini keterangan pertama, pada tanggal 1 Desember ini saya akan masukkan sisa saldo ya, sisa saldo untuk atau sisa saldo pada Desember 2021. Oh maaf, November. Di sini debitnya 3 juta ya, misalkan 3 juta, lalu saldonya itu pasti akan 3 juta juga, karena melihat dari debit ini yang debit masuknya ya 3 juta. Kemudian di sini saya ingin mengisikan pembelian alat baku misalkan. Di sini misalkan 1 juta. Nah, di sini saldo yang akan dilihat ini akan secara otomatis gitu. Saya akan praktekkan ya, yaitu dengan kode if kita kasih n. Nah, kemudian di sini saya memasukkan D5-nya ya, di sini D57 ini. Kemudian untuk ini D57-nya, kreditnya ya, debit dan kredit kita masukkan dulu di sini. Kemudian ditutup saja langsung, kemudian ditanda lagi, gabungkan. Nah, di sini nih kita akan dari saldo awal, masukkan saldo awal, lalu ditambah debitnya ya di sini, lalu dikurangi si kredit ini, kredit
sini di E. Nah, sudah begini kita tarik dulu ya, tarik dulu sampai bawah, jangan terlalu bawah ya, hanya masih gitu saja. Tarik sampai nanti ini akan otomatis menjumlahkan ya, di sini akan otomatis menjumlahkan dari hasil input kita mau debit atau kredit gitu ya. Misalkan di sini saya beli buku, tapi kan bukan debit ya, karena kalau debit itu menambahkan ya, menambahkan saldo ya gitu. Sini kita akan coba kredit ya kalau beli buku, soalnya kita mengeluarkan gitu kan, sekitar 50.000 ya. Lalu tekan enter saja. Nah, di sini akan otomatis muncul penjumlahan dari kas ini ya. Jadi kita mengeluarkan uang 50.000 dan hasilnya akan langsung terjumlahkan ya. Lalu selanjutnya peralatan dan lain-lain, contohnya 1 juta. Nah, akan langsung terjumlahkan ya. Begitupun dengan debitnya ya, kita menambahkan juga akan menjumlahkan sendiri gitu. Kemudian di sini kita akan menginputkan ya, kalau ada tugas atau disuruh bos atau dan lain-lain ya, memasukkan nama dan format email yang akan dibuat kan ya. Kalau baru masuk perusahaan kan begitu ya, harus begitu, memasukkan nama dengan format emailnya apa gitu kan. Saya misalkan ambil contoh format emailnya dengan MHS Unibi ya. Nah, jadi kita tidak usah menginputkan, jadi kita tidak usah menginputkan manual seperti misalkan ada titik gitu kan, nggak usah kan, ribet juga ya. Jadi saya akan menjelaskan caranya gitu ya, bagaimana sih caranya agar bisa langsung seperti itu. Saya menggunakan substitute ya, substitute. Kalau ada yang belum tahu substitute itu apa, substitute ini untuk mengganti sebuah kata ya di Excel ini dengan kata lainnya, itu mengubah sebagian teks atau karakter tertentu menjadi teks lain yang kita ingin tentukan begitu. Lalu setelah begini bagaimana? Kita tambahkan B2. B2 itu apa? Nama. Nah, kita tambahkan nama dulu. Nah, di sini saya tambahkan nama. Ini saya pakai underscore ya untuk ininya, spasialnya memakai underscore, kemudian digabungkan dengan rumus. Bukan rumus, ini hanya menggabungkan saja ya, jadi agar cepat dengan formatnya apa gitu kan. Saya menggunakan format MHS unibi.s.id. Nah, gitu, tinggal tutup saja, simple, hanya begini saja rumusnya. Nah, gitu.
kita tarik deh ke bawah. Nah, kan jadi deh. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, apalagi karyawannya banyak gitu yang belum mendapatkan email khusus untuk perusahaan ya. Begitu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk penonton. Jangan lupa like, di share ya, dan nyalain loncengnya kalau saya membuat tips-tips lainnya ya. Begitu saja, terima kasih.